kalau kita mengaca kepada para ulama kita adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu ada juga karena faktor ekonomi ini. Jadi mereka menjadi menjadi pengikut semacam itu karena awalnya itu karena faktor ekonomi, sedang butuh, sedang memerlukan, lalu ketemu dengan kelompok ini. Kita sendiri, kalau kita ini mungkin dianggap ustadz makruh lah, atau khilaful aula atau bagaimana. Jadi mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mujalasah episode kedua kembali hadir menyapa Anda semua. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula kita semua kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan salah satu penulis produktif yang mana kebanyakan karya beliau mengupas secara tuntas tentang pemahaman-pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu, sosok yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur serta menjabat sebagai Ketua Aswaja Center PWNU ini merupakan salah satu narasumber tetap di kegiatan seminar dan daurah An-Najah Ramadan Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau adalah Kiai Haji Ma'ruf Khozin, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Suramadu, Bangkalan, Madura. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum di Pondok Pesantren Sidogiri. Jazakumullah, ahlan wa sahlan. Para pemirsa Sidogiri TV dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan manhaj akidah yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW serta ajaran para ulama lintas generasi. Semua ajaran dan nilai-nilai yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangatlah lengkap dan kompleks. Dan kita juga tahu bahwa ajaran-ajaran itu dibangun di atas pondasi moderat, yakni tidak condong kanan, juga tidak condong kiri. Termasuk ajaran dan nilai itu adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada golongan lain yang menyimpang. Nah, ketika kita membahas tentang sikap ini, kira-kira menurut Kiai, sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada golongan lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi alhamdulillah, pertama, ilmu berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah saya pelajari banyak dari alumni Sidogiri seperti Kiai Muhyiddin Abdul Somad, Kiai Abdurrahman Nafis, Ustadz Idrus, dan beberapa kiai yang lain. Pertama, ada beberapa yang kemudian corak perbedaan. Kalau itu corak perbedaannya memang di dalam ranah khilafiyah, misalnya perbedaan antar mazhab, kemudian di lintas mazhab Imam Syafi'i sendiri, misalnya di lingkungan mazhab Syafi'i itu adalah soal khilafiyah, azan di kuburan, ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Ataukah di lintas mazhab, tetapi masih 4 mazhab, seperti soal kunut dan lain sebagainya. Kalau ini tetap masih berada dalam koridor khilafiyah yang sifatnya adalah persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum, yakni kita dengan mereka tetap saudara. Kalau ada perbedaan maka islahkan, maka perbaiki, maka rekonsiliasi, maka jaga kembali hubungan. Ini sekali lagi yang tidak sampai menyimpang. Lalu tidak bisa dipungkiri, hampir semua agama, semua aliran pasti ada yang namanya penyimpangan, ya, pasti ada yang namanya sesuatu yang kemudian kata orang Jawa itu mereteli, atau
terlepas dari kelompok mayoritas, karena memang ini sudah janji iblis. Wala ughwiyannahum ajmain. Setan dan iblis akan mengarahkan itu, akan mengarahkan mereka kepada kesesatan. Maka cara terbaik dari para kiai kita, para ulama kita, dengan menggabungkan 3 hal, yakni akidah, syariah, dan juga tasawuf. Ini cara yang paling konkret ini. Kalau terlalu condong ke ilmu sufinya, ada orang salah itu dibiarkan. Ini boleh jadi nanti dapat hidayah. Oh, enggak bisa begitu. Kalau yang terlalu kalau yang terlalu ke kiri-kirian ya, ke sufi-sufian misalnya, atau terlalu kurang seimbang, langsung belum ranah kepada masuk ke ranah akidah penyimpangnya, sudah langsung divonis musyrik kafir. Ini juga sekali lagi terlalu kanan. Maka betul tadi yang disampaikan, menggabungkan ketiga konsep ini, akidah kita tetap berpegang kepada norma-norma sekira tidak sampai keluar dari agama. Dengan pendekatan tasawuf, kita dalam memberi hukuman, dalam kemudian menganggap orang lain, tetap masih bagian dari dia adalah umat Rasulullah, dia adalah makhluk Allah yang perlu dikasihani, dan juga syariah untuk kita tuntun ke jalan agama ini. Jadi para kiai kita dulu, baik ketika kiai itu merintis pesantren yang lingkungannya adalah orang-orang yang belum kuat agamanya, ataukah ketika menghadapi kelompok-kelompok ini tetap dengan cara 3 itu, ya, dengan mengokohkan akidahnya, menguatkan syariahnya, dengan pendekatan tasawuf, sehingga memandang mereka dengan pandangan ainur rahmah, ya, dengan pandangan kasih sayang kepada mereka. Baik, berarti kalau boleh kita sederhanakan, cara yang tepat adalah tetap bersikap tegas, namun tidak menyampingkan sikap lembut kita kepada mereka. Betul. Nah, kira-kira kalau kita berbicara sikap tegas kita kepada mereka, menurut Kiai, tegas yang seperti apa yang sekiranya benar? Jadi betul, ketika kemudian ada penyimpangan, tidak boleh, udah biarkan nanti suatu saat dia dapat hidayah. Ini tidak ada ketegasan. Jadi ketegasan itu adalah ketika memang terjadi penyimpangan, terjadi sesuatu yang keluar dari koridor syarak, harus dikembalikan. Nah, cuma cara mengembalikannya ini kan dengan bijak, ya. Tidak hanya bijaksana tapi juga bijak sini, ya. Artinya sama-sama bijak, baik yang di sana maupun yang di sini, untuk kemudian tidak sekira membuat umat itu lari, ya. Jadi namanya kita kan berdakwah, ya. Jadi ada satu pendakwah kita yang sudah lintas negara, yakni Sayyidil Habib Umar bin Hafid dari Yaman itu. Jadi cara dakwah yang tegas, yang baik itu adalah i'malul fikri li'inqadhin nas, ya, mengerahkan daya upaya pemikiran kita, strategi untuk menyelamatkan manusia, minal ghaflah ila dzikri, boleh jadi mereka lalai sehingga kemudian menjadi waspada, minal jahli ilal ilmi, boleh jadi penyimpangan mereka karena tidak tahu, lalu kita arahkan menjadi kepada ilmu, ya. Jadi intinya sekali lagi, bisyattal wasail, dengan berbagai metode, yang terpenting metode itu tidak keluar dari koridor agama kita. Jadi betul para ulama kita ini kalau salah ya katakan salah, tetapi cara mengembalikannya adalah dengan cara-cara yang bagus. Jadi ada satu hadis, ya, setahu saya riwayat Al-Baihaqi, man amara bima'ruf falyakun amruhu bima'ruf. Barang siapa orang yang hendak melakukan ajakan kebaikan, maka gunakan cara itu dengan cara yang baik. Bahkan para ulama kita nahi mungkarnya pun juga dengan cara yang baik.
dengan cara yang kemudian sudah ada di dalam kitab Ihya itu, dengan tahapan-tahapannya, dengan sesuai kemampuan untuk mengembalikan ke jalur norma yang ada di dalam agama kita. Tadi juga sempat Kiai jelaskan bahwa kalau kita bermaksud mengajak seseorang kepada jalan yang baik, maka caranya juga baik seperti itu. Namun yang menjadi problem atau yang menjadi masalahnya adalah tidak semua dari kalangan kita, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, ketika mereka mengajak muslim lain selain Ahlussunnah wal Jamaah, malah cara-cara yang mereka lakukan tidak mencerminkan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira pandangan Kiai seperti apa? Betul, ini juga yang kemudian sebenarnya ilmu dakwah itu kan, kalau kita mengaca kepada para ulama kita, adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu memiliki bakat. Jadi seperti mengurus jenazah ya. Mengurus jenazah kan fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena tidak semua orang bisa mengurus jenazah. Ilmunya tahu, begitu berhadapan dengan jenazah langsung grogi, ndak karuan itu ya. Nah, demikian halnya dakwah itu ada ilmunya. Makanya ketika dakwah dengan ilmu itu perlu mondok cukup lama, perlu meneladani dari kiai-kiai kita juga cukup lama, sehingga kemudian terbentuk dalam diri kita karakter mengajak orang dengan kebaikan, dengan ilmu dan dengan cara yang benar. Lalu ada memang ketika kemudian orang ataupun kelompok atau apapun itu karena mendengar balighu anni walau ayah misalnya, sementara dia tidak tahu ilmunya, ingin segera mengajak. Boleh jadi kalau bersamaan dengan hidayah Allah, boleh jadi ya, boleh jadi kemudian masuk. Tapi boleh jadi ketika dengan cara yang tidak benar itu ada yang antipati. Ada orang yang kemudian merasa terkejut ya, belum apa-apa sudah dikafirkan. Maka kalau belum apa-apa sudah dikafirkan, maka biasanya mereka sudah lari duluan. Makanya Nabi di dalam Al-Quran itu oleh Allah sudah diingatkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. Jadi Nabi ketika untuk berdakwah adalah karena dengan pemberian rahmat dari Allah, maka Nabi punya sifat lemah lembut. Cara mengajak membuat orang senang. Nah, andaikan Nabi ini berperangai kasar, keras, belum apa-apa orang sudah dituduh syirik, sudah dibuat takut, maka mereka akan semakin jauh. Nah, jadi memang ada perlu proses untuk kemudian semua menjadi juru dakwah. Ibaratnya itu kalau ada orang sekolah kedokteran, belum lulus jadi dokter kan belum boleh membuka praktek. Tetapi karena ini memang lebih fleksibel ya, ilmu dakwah ini lebih fleksibel daripada ilmu medis kedokteran, maka sebenarnya boleh memang mengajak, tetapi ilmu dakwah ini memang ada cara tersendiri, ada seninya ya, ada kemampuan-kemampuan yang perlu dimiliki agar sebelum mereka kita ajak, ada rasa senang dulu kepada ajaran kita yang kemudian memang meneruskan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita berbicara misalnya terkait perbedaan kita sebagai Muslim Ahlussunnah wal Jamaah dengan mereka yang selain Ahlussunnah wal Jamaah, menurut Kiai, sejauh mana perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dan selain Ahlussunnah wal Jamaah yang sekiranya bisa ditolerir? Kalau itu masih ranah ijtihad fikih ya, ini kemungkinan masih ditolerir ya. Jadi misalnya kita dengan kelompok di luar kita, itu kalau dalam hal muamalah kan tidak apa-apa. Kemudian di dalam masalah
sholat berjamaah pun itu kan tetap dihukumi sah ya, tetap dihukumi sah. Meskipun dalam pendapat sebagian ulama kita ada yang mengatakan makruh, tetapi kan intinya masih dalam koridor keabsahan sholat. Jadi misalnya kita saat ke Mekah ya, lalu kemudian di Mekah ini sudah atau di Madinah di pelataran itu sudah melakukan sholat, lalu kemudian kita bermakmum. Nah, kok ternyata imamnya di luar akidah kita, di luar golongan 4 mazhab, ini tetap masih dalam kategori sah. Gitu. Baru kemudian yang agak sedikit berat itu adalah soal akidah. Soal akidah ini memang kemudian kalau di dalam Al-Quran, alladzina tafarraqu dinahum, ada dalam satu internal agama tetapi mereka berpecah. Tafriq fid din ini adalah perbedaan akidah. Perbedaan akidah bagi kita yang cukup marak hari ini adalah akidah tajsim. Ada juga akidah kebatinan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian perlu kita dekati dengan ilmu dan lain sebagainya. Ada cara yang menarik ya. Jadi kebetulan saya pernah ada salah satu ahli di dalam Densus 88 pernah berdialog dengan saya. Jadi ada kawan-kawan atau saudara kita itu yang terjerumus ke kelompok ekstremis ya, yang sampai menghalalkan darah. Itu ada banyak faktor. Kalau memang faktornya itu faktor doktrin agama, maka ilmu kita di pesantren alhamdulillah oleh Allah cukup untuk kemudian meluruskan itu. Ada juga karena faktor ekonomi ini. Jadi mereka menjadi menjadi pengikut semacam itu karena awalnya itu karena faktor ekonomi, sedang butuh, sedang memerlukan, lalu ketemu dengan kelompok ini. Nah, maka perlu pendekatan dari kita, tidak hanya sekedar dakwah dengan akidah Asy'ari, akidah Maturidi, fikih 4 mazhab, tetapi perlu dibantu juga dengan sedekah misalnya, kalau memang tidak mampu, atau dengan pemberian. Dan kita lihat dulu memang kiai kita sejak dulu kan loman-loman ya. Kiai kita itu juga senang membantu lah. Dengan memberi sedekah atau pemberian, mereka kemudian menjadi senang kepada tokoh-tokoh kita. Makanya kan ada riwayat dalam kitab Al-Jami'us Shaghir itu, jubbilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaih. Hati manusia itu memiliki kecenderungan senang kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya. Wa bughdi man asa'a ilaiha. Dan kecenderungan orang kalau berbuat baik, kalau berbuat buruk maka akan membenci. Nah, ini juga. Jadi masalah ini memang cukup kompleks, cukup banyak. Makanya kita kembali ke definisi dari Habib Umar tadi, yang namanya dakwah itu ikmalul fikri, ya, mendayagunakan pikiran kita, strategi, cara menganalisa ini apa latar belakangnya untuk kemudian bisa mengajak. Jadi memang cukup cukup berat tantangan kita, tapi tidak usah khawatir ya. Alhamdulillah di Sidogiri ini kan ada ya jurusan dakwahnya, kemudian juga ada pakar-pakarnya, dan saya yakin sekali lagi Allah akan memberi jalan keluar untuk kita semuanya. Kemudian ini juga yang menjadi problem di masyarakat, bahwa golongan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah kerap kali mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Seperti mereka mempermasalahkan sesuatu yang ranahnya bukan usuluddin. Nah, kira-kira tanggapan Kiai seperti apa? Enggak, betul. Jadi paling kerap sekarang ini mereka itu ingin menyederhanakan ilmu agama dalam satu meme, dalam satu poster. Misalnya ya, kelompok Salafi itu kan ingin tampil beda, kelompok Wahabi ya. Saya menyebut Salafi bukan berarti mereka ini adalah
pengikut ulama salaf dulu, bukan. Bagi saya Wahabi dengan atas nama Salafi itu singkatan ya. Salafi ya salah fikir ya. Ikut ulama salaf ternyata tidak sama ya. Ulama salaf itu kan bertawassul, mereka tidak mau tawassul. Ulama salaf itu mau hadis dhaif, mereka tidak mau hadis dhaif. Lalu apanya yang ikut ulama salaf? Kelompok Wahabi ini membuat tren pakaian ya. Trennya itu mereka berjenggot, tidak pakai songkok, kaosnya segini, pakai celananya di atas mata kaki. Lalu mereka menyebut cowok sunnah. Gitu. Ini bagi orang awam akan kemudian menjadikan kita dari pesantren yang pakai songkok, pakai baju panjang, kemudian pakai sarung, dianggap tidak sunnah. Ini kan tidak perlu ini. Tetapi mereka selalu membuat itu. Maka kita bantah bahwa kata Ibnu Umar, karena Rasulullah yalbasul qalansuah. Nabi itu pakai songkok. Ya. Makanya kita dalam riwayat Tabrani, kita pakai songkok sampai sekarang. Karena ada riwayat itu. Kemudian dalam riwayat yang lain ketika menjelaskan pakaian Rasulullah, itu sampai selengan. Bukan di sini, tapi selengan. Kemudian santri-santri juga pakai pakaian putih. Pakaian putih itu adalah kesenangan Rasulullah juga. Lalu mereka menciptakan tren baru celana sunnah. Padahal hampir semua ulama, baik Mufti Al-Azhar ataupun yang lain, lam yasbut, tidak ada dalil yang sahih kalau Nabi pernah pakai celana. Tapi nyatanya mereka memilih celana, apalagi dicingkrangkan. Karena di dalam riwayat Abu Dawud itu, isbal itu yang tidak boleh adalah 3, yakni gamis, tidak boleh isbal, kemudian izar ini sarung kan, di bawah pusar, izar namanya. Yang ketiga adalah rida, atau pakaian yang di atas pusar. Nabi tidak menyebut sirwal, Nabi tidak menyebut sarawil. Nah, jadi sekali lagi ini yang pakaian itu lebih kepada tradisi ya, lebih kepada, ada juga yang memang tetap kita mengambil riwayat yang sunnah, tetapi mereka kemudian membesar-besarkan ini. Ya. Ada sekian banyak itu mereka membuat hal-hal kecil yang sebenarnya setiap fitrah manusia berbeda dan Nabi mentolerir, tetapi bagi mereka ini adalah sebuah cap yang sangat bahaya. Mereka membuat tren istilah masjid sunnah. Apa masjid sunnah? Masjid yang tidak ada zikir bersama, yang tidak ada kunut, yang tidak ada beduknya. Ini dari mana? Wong masing-masing yang kita amalkan zikir suara keras ada dalilnya, kunut juga ada riwayatnya. Lalu mereka buat lagi tren istilah ustadz sunnah. Maksudnya ustadz kelompok mereka sendiri. Kalau kita ini mungkin dianggap ustadz makruh lah, atau khilaful aula atau bagaimana. Jadi mereka dengan kata-kata sunnah itu mereka generalisir semua. Padahal kata-kata sunnah bagi kita itu banyak tempatnya. Kalau sunnah itu di ilmu hadis ada definisi sendiri. Sunnah di soal hukum ada definisi sendiri. Sunnah di usul fiqh beda lagi. Ini cukup luas bagi kita, tapi bagi mereka itu sempit, dan sesempit itu yang kemudian mereka selalu buat kegaduhan, selalu membuat permasalahan di tengah-tengah kita. Baik. Kemudian jika hal-hal seperti yang Kiai jelaskan barusan kita arahkan misalnya kepada kasus yang beberapa bulan kemarin sempat viral, yakni Masjid Aulia. Nah, itu sebagaimana kita tahu di berita-berita bahwa tokoh dari masjid tersebut menyampaikan statement yang boleh kita bilang statementnya sangat kontroversial. Nah, apakah statement seperti itu juga bisa kita tolerir atau malah tidak bisa kita tolerir sedikit pun? Aulia itu kan jamak dari wali ya. Wali itu ada 6 tingkatan.
Jadi paling tinggi ya tentu adalah walinya Allah. Di bawahnya itu adalah wali santri, wali murid. Di bawahnya adalah wali kelas. Kemudian di bawahnya lagi adalah wali kota. Yang kelima yang paling disenangi oleh santri ini wali yang kelima, yakni wali nikah. Wali nikah. Kemudian yang keenam wali band, ya, band wali. Nah ini cuma anu aja apa namanya, supaya suasana tidak terlalu tegang, Ustaz. Tapi siapapun di antara kita tetap yang nomor 5 ini yang paling kita senangi. Jadi begini, ada yang kemudian alhamdulillah cukup sigap teman-teman kita di NU Jogja. Ada salah satu Gus di sana yang mendatangi. Kemudian ternyata beliau itu mengalami satu masa merasa mendapat wangsit, ya, mendapat wangsit, dan saya kira ini mereka masuk ke salah satu fase mereka ingin bertasawuf, tetapi banyak bisikan-bisikan yang bisikan itu tidak tepat lalu diikuti. Kan banyak itu yang tiba-tiba menganggap merasa dirinya menjadi ini, menjadi itu. Nah, ternyata setelah dilakukan klarifikasi, itu tadi, berangkat dari ketidaktahuan. Maka karena berangkat dari ketidaktahuan, tugas kita adalah mendakwahkan dari jahli ilal ilmi, untuk kemudian dibawa. Sebab di kitab fikih manapun yang kita pelajari, berkaitan dengan masalah hukum fikih, andaikan ada orang bermimpi didatangi oleh Rasulullah malam ini hilal muncul, secara fikih bukan berarti besok harus kemudian bertakbir. Ya, jadi hukum kita secara fikih tetap berpatokan kepada hukum yang zahir. Kita tidak mengingkari mimpi, tetapi boleh jadi ucapan yang diterima oleh orang yang bermimpi boleh jadi kurang akurat, karena mimpi itu bukan waktu untuk qabulus syahadah. Kita tidak mengingkari Rasulullah yang datang, boleh jadi betul, tetapi adalah an-naum, ya, tidur itu kan bukan waktu yaqdzah, bukan waktu dobit, bukan waktu yang akurat untuk kemudian dijadikan sebuah persaksian. Jadi tidak bisa diterimanya dari sisi itu. Jadi sekali lagi, yang namanya syariah dari Nabi kita, jadi di kitab Sahih Muslim itu, kan ada seorang perawi, ya, ada seorang perawi itu menerima hadis dari seorang perawi yang lain, ada sekitar ribuan hadis. Lalu perawi ini mimpi datang kepada Rasulullah. Nabi, betulkah orang yang membawa hadis dari engkau ini seluruhnya adalah dari panjenengan? Setelah dilihat dari Nabi, Nabi cuma membenarkan 5, yang lain bukan. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, kalau datang mimpi dari Nabi yang kemudian di situ sesuai dengan fikih kita, ya bisa kita terima. Tapi kalau tidak sesuai, maka kemudian tidak bisa untuk disampaikan dalam hukum secara zahir ini. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi kemarin itu murni karena ketidaktahuan di dalam ilmu tasawuf. Baik. Kemudian ini juga penting kita bahas di kesempatan kali ini, yakni berkaitan dengan aliran-aliran yang ada di Indonesia. Sepertinya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin kita jumpai begitu banyak aliran-aliran baru yang kesemuanya malah menyimpang jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, menurut Kiai, apa faktor yang melatar belakang? Kalau kemudian kita merujuk kepada Asy-Syahrastani, ya, dalam kitab Al-Milal wan Nihal itu ada sekian banyak faktor
yang kemudian menjadikan orang itu berbeda, yang menyebabkan dari berbeda kemudian menyimpang. Salah satunya adalah faktor mereka itu tidak punya otoritas dalam berijtihad, tetapi mereka berijtihad. Ya. Ini yang paling banyak kita temukan di sini. Jadi yang kita temui di satu aliran-aliran itu, ini ketika mereka kemudian menyimpang, ini faktornya satu. Dia ini tidak punya kapasitas ijtihad, tetapi bermujtahid. Wah, sudah tidak karuan ini, yang lainnya disalahkan dan seterusnya. Memang ada faktor politik, ya, ada faktor egosentris, ya, kesukuan misalnya. Tetapi itu dalam sejarah dulu, ya, misalnya dari aliran-aliran yang pecah awal-awal, tetapi untuk kita hari ini adalah karena faktor itu. Faktor minim ilmu, tetapi merasa sebagai seorang mujtahid yang kemudian bisa berijtihad. Makanya kalau ini kalau ini yang kita tekankan ke bawah, yang dilokalisir, maka insya Allah selamat. Jadi begini, Ustaz. Karena kebetulan saya di Komisi Fatwa, ya, di Komisi Fatwa juga di salah satu bidang fatwa itu menyikapi soal aliran ini. Jadi aliran itu kalau sudah tingkat ketuanya, ini sulit ini. Ketua itu maksudnya pemimpinnya. Ini sulit. Maka untuk mengantisipasi, ya, ini di tingkat pengikutnya ini. Di tingkat pengikutnya untuk kemudian diselamatkan. Kalau untuk pemimpinnya ini, alhamdulillah di negara kita ada undang-undang tersendiri, ya, ada undang-undangnya. Tinggal kemudian, alhamdulillah juga kepolisian kita sangat kooperatif dengan MUI. Jadi saya beberapa kali ditanya oleh pihak kepolisian, ini bagaimana tentang aliran ini menurut fatwa MUI. Jadi sampai hari ini kalau kepolisian itu memang berkiblatnya ke MUI, dan alhamdulillah pula di MUI hampir seluruh Indonesia adalah para kiai. Kalau di pusat ada alumni Sidogiri, ya, Kiai Khalil Nafis, itu juga luar biasa. Beliau tidak hanya ketika dengan kepolisian, tetapi dengan dialog publik, Kiai Khalil Nafis juga bisa mengimbangi itu nalar-nalar logis. Kalau dulu ada Prof. Mustafa Ali Yaakob, sekarang Kiai Khalil Nafis ini yang secara logika juga mematahkan argumen-argumen orang yang membela aliran-aliran ini. Jadi di Jawa Timur juga alhamdulillah saya ketika ditunjuk di Komisi Fatwa itu juga saya merekrut, ada yang dari alumni Sidogiri, alumni Lirboyo, alumni Ploso, alumni Sarang. Dan alhamdulillah setelah kumpul keilmuan kita, ya alhamdulillah, karena memang akar pesantren ini ujung ilmunya itu sama, justru memperkuat untuk membentengi umat. Jadi sekali lagi, monggo panjenengan yang di pesantren ini terus dipelajari, sebab ke belakang bukan tambah berkurang, tapi tambah tidak karuan. Maka sekali lagi, saya masih tetap husnuzon dan memiliki harapan besar untuk kemudian yang menjadi penopang di dalam ahli sunnah ini ke depannya, ya adalah panjenengan-panjenengan yang hari ini berada di pesantren ini. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi penutup. Ini berkaitan dengan kebanyakan masyarakat awam. Kalau mungkin kita sebagai orang-orang pesantren sudah mempelajari dan terus mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan baik dan benar. Namun ketika kita lihat di masyarakat, di akar rumput, begitu banyak mereka-mereka yang tidak kuat secara pemahaman akidah, tetapi karena mereka kemudian terikut oleh arus penyimpangan tersebut, akhirnya mereka juga keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, menurut Kiai, kira-kira mereka ini yang baik mempelajari dasar-dasar akidah yang seperti apa? Sekiranya mereka tidak gampang terikut kepada aliran-aliran yang menyimpang tersebut. Bagus juga. Ini yang kemudian di masa kecilnya belum bersentuhan dengan masjid musola. Kalau masyarakat awam tapi dulunya masih pernah ke Langgar, masih pernah ke masjid, itu kehebatan para kiai kita itu berhasil menanamkan akidah ahli sunnah ini kan dengan Allah wujud, qidam, bako, itu kan sudah memagari itu. Sudah memagari mereka sejak kecil. Kemungkinan memang sejak kecil belum sempat terbentengi, sehingga kemudian begitu besar, karena semakin arus globalisasi semakin kuat, mereka tidak punya filter, mereka tidak punya benteng. Nah, saya berkaca ke Aswaja di Bangkalan. Di Bangkalan itu kita tahu basisnya pesantren, basisnya ulama-ulama besar, termasuk ada Syekhona Muhammad Khalil dan lain sebagainya. Lalu ada satu pemahaman Wahabi ya di Bangkalan itu, agak lumayan. Karena yang didatangi itu kampung yang tidak ada alumni pesantren. Sebuah tempat pelosok yang tidak ada ustadznya yang didatangi itu. Cara paling efektif itu adalah kalimun nas ala qadri ukulihim. Itu konsep dari Nabi yang sangat cospleng. Ada satu sosok alumni Sidogiri, yakni Kiai Fakhrillah, Allah yarhamu. Kiai Fakhri ini, beliau melakukan pembentengan, tidak hanya pembentengan, tetapi menarik orang yang lepas dari ahli sunnah untuk masuk dengan bersolawat keliling. Jadi dulu beliau keliling solawatannya. Nah, di tengah-tengah solawat itu, mereka kan senang ya. Mereka senang datang ke majelis solawat. Di tengah-tengah majelis solawat itu, ada syair-syair ahli sunnah. Ya. Ada syair-syair manut kiai, ada syair-syair tuntunan-tuntunan, dan itu cara menarik secara massal itu daripada harus mendatangi satu-satu. Bahkan di Bangkalan itu sampai punya slogan kota zikir dan solawat. Jadi rupanya para kiai di Bangkalan, dan sekarang sudah ada yang meneruskan ya, Kiai Karor, kiai yang lain juga. Jadi kira-kira apa di masyarakat awam itu yang menjadi kesenangan mereka? Maka disitulah dakwah untuk mengajak dan menarik lagi. Kalau sholawatan di Bangkalan itu tidak hanya menangkis dari yang Wahabi non Aswaja, tapi juga dari pernikahan dulu di Madura itu. Kalau ada pernikahan, itu dengan orkes joget-joget. Nah, dengan ini, dengan efektif sholawat bersama, itu dapat dua. Yang secara maksiat juga berkurang, secara aswaja justru memperkuat. Nah, jadi ini ketika ikhtiar itu dilakukan, ya, maka kemudian kata orang pepatah itu, sekali dayung, 1-2 pulau terlampau. Demikian halnya, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh dakwah yang efektif, yang tidak hanya memperkuat ahli sunnah, tetapi juga mengurangi mungkarot dan seterusnya. Jadi pada intinya adalah bagaimana strategi, bagaimana perlu diklasifikasi, tingkat masyarakatnya bagaimana, kemudian solusinya bagaimana, tidak hanya 1-2 tetapi semua komponen tokoh agama juga diajak untuk kemudian menanggulangi masalah tersebut. Baik, terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan Kiai barusan. Dan alhamdulillah kita semua
di acara Sidogiri TV, yakni Mujalasah episode kedua ini, banyak mendapatkan ilmu, wawasan, serta pengetahuan dari tema yang telah kita bahas barusan. Saya sebagai host pada kesempatan kali ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.